Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini makin lama makin mendekati atau makin menjelang putusan dari sidang MK, ini makin panas dan makin seru. Ini pokoknya sangat menarik untuk kita simak. Langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, itu benar. sama aja bilang profesor tuh tolol gitu loh. Ini saksinya nggak ngerti. Kalau saksi benar, udah benar jadi saksi. Ya udahlah, pokoknya kan dipanggil, nggak bilang saksi. Dia tidak bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati. Dia nggak bilang saksi. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan bisa. Iya, ada konteksnya saksi. Udah ganti gitu, ahli. Gitu. Jadi yang kedua, apakah para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa pilpres siapa? Pasangan calon kan, yang maju TPN loh, bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya, yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo, karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai, yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Bahkan ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres tidak mau berperkara bersengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega karena dia para pihak, maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres cawapres tuh ya. Jadi tapi jelas. kalau dibilang menjadi bagian dari para pihak yang bersengketa kan ya Bu Mega dari itu terserah hakim konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan. Kita kan bukan hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cangkemnya kita. Ini baru selesai lebaran, guys. Masa ya kita kasih ingus jangan. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi. Sahabat persidangan amicus curiae. Ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Megawati warga negara. Ya. Dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli, bukan kesaksian langsung, bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik, jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konteks konstitusi. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Bu Mega? Ya kalau dipersoalkan kan berarti ada yang nggak nyaman dong. Kalau takut nggak tahu saya. Tapi kan ada yang nggak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya, seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah, makin ngegas. Beliau dong sebagai orang yang sudah berdarah-darah didengar, jadi nggak usah takut karena tahu akhirnya nanti hakim yang akan memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Ini satu lagi tadi soal bansos. Sebentar Bang Ridi. Enggak, ini kan dua tadi dia lempar. Soal bansos itu sudah. Belum, saya belum ngomong yang substansi. Tadi kan Anda bilang sudah di 4 menteri sudah dipanggil, ternyata dibantah. Kalau menurut saya tidak, karena ini yang ini harus adil dong. Soal bansos sebentar, silakan Mas Habib. Ya, ini dia kesulitan kita. Ya, soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Betul. Semua orang paham lah, orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon, itu bukan dua orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai entitas paslon itu adalah bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik, mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup, kuota suara cukup, lalu adanya dua calon yang memenuhi syarat. Ya, Anda kan juga bicara. Masa saya nggak boleh bicara? Bentar bergantian. Ya makanya Anda bicara, saya bicara, argumentasi saya nanti lihat hakim Mahkamah Konstitusi ini masih suasana lebaran loh, kita baru maaf-maafan tadi bergantian. Nanti makan gulai. Jadi makanya kan ini substansi, gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, itu sehingga baru yang saya belum pernah dengar. Oh, ya betul. Saya ajarin nanti, Pak. Kalau belum pernah dengar. Tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut dalam perangkat undang-undang. Sejak tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana yang disebut entitas paslon? Ada nggak? Tertulis. Bukan peraturan KPU dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong. Oh, ini motong-motong. Cuma ngomong nanti aja. Ini orang nggak ngerti hukum. Sejak ya.
Kawal. 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi nggak, kalau ngomong hukum Pak Dedi, nah, iya, bukan definisi pasal. entitas paslon itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu yang menjadi keputusan hukum, tapi bukan definisi hukum, Pak. Itu menjadi keputusan hukum kemudian. Jangan kasih nggak sabar. Loh, Anda nggak ngerti ya? Dalam Definisi hal ini, hukum sebentar, dalam kasus Bapak. itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya, oke lah. Ya sama ini PHPU Pilpres kok. Apa masalahnya? Saya mau ke Bang Entar Pika dulu tapi dong, sebentar, saya belum sebentar, selesai. sebentar. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama-lama ini- tapi. Jadi kan ini bagian dari entitas paslon, nggak bisa terbantahkan. Sehingga ketika Profesor Otto Hasibuan menyampaikan nanti Megawati dipanggil, itu konteks yang berbeda dengan amicus curiae. Sebagai saksi di situ konteksnya. Iya dong, sebagai orang yang memberikan keterangan. Keterangan. Betul, benar sekali. Kalau substansi yang Ibu Mega sampaikan disampaikan ketika menjadi saksi Ya, betul. yang diajukan oleh paslon manapun, itu boleh sekali dan sangat tepat. Tapi membuka diri, oh ini bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama dan utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan Pihak dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, bukan amicus party, gitu loh. Nah, dalam konteks substansi ya, bansos ya, kan digadang-gadang adanya pemanfaatan bansos untuk kepentingan paslon 2. Ya, ya. Ya. Faktanya 4 menteri ini saya ini jangan dipotong ya. Pertama, Menteri Sri Mulyani mengatakan ketika hadir ya, bahwa dana yang diberikan Jokowi ketika kunker bukan dana bansos, bukan perlinsos, tetapi itu dana operasional presiden yang diatur berdasarkan Permenkyu nomor 48 tahun 2008. Mensos Ya, jangan salah paham. dari PDI Perjuangan bahkan mengatakan soal pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi mensos ya. Bansos pun bentuknya cash transfer, sehingga tidak bisa dimanipulasi sebagai karena bukan Menterinya barang banteng, nggak ada pemberian menteri pihak banteng. tertentu di luar pemerintahan. Ketiga, ini cuma 2 lagi. Sri Mulyani menyebutkan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya ya, bansos Januari Februari 2021 19 triliun ya. 2024 12 triliun. Beda dengan misalnya 2018 2019. 2018 5,1, 2019 15,3 triliun. Terus Sri Mulyani menegaskan ya, penyusunan APBN tidak dipengaruhi siapa paslon Pilpres. Timeline atau lini masa penyusunan APBN selesai September dan Capres baru ada Oke. pada November. Oke, titik sampai di sana. Itu- Saya mau itu ke Bang Pigai. substansi, Oke, ya. Bang Pigai, Anda tadi bilang Anda sudah berkali-kali kan ya untuk dalam kasus amicus curiae ini. Ya, Melihatnya seperti apa nih? Kalau disebut baik, terima nggak pantas kasih. lah nih karena terkaitan dengan pihak yang bersengketa. Tiga. begini, mungkin saya sedikit di antara beberapa orang Bung Pigai makin lama makin ganteng. ya, Ganteng. pernah menandatangani tidak kurang dari, saya tidak mau mulu-mulu banyak, dari belasan ribu kasus yang saya tangani di Komnas HAM selama 5 tahun, saya pakai aja 50 amicus curiae yang saya tanda tangani. Salah satunya adalah Om Dewan Habibur Rahman mengajukan permohonan amicus curiae. Saya menandatangani karena Om Dewan membela orang-orang Mic-nya kecil. boleh diarahkan ke mulut ya. Karena Om Dewan membela orang kecil. Dan pengacara 01, 2, dan 3 mereka pernah mengajukan permohonan amicus curiae kepada saya. Nggak, oke, langsung saja jawab pertanyaan Jadi, saya. Bagaimana posisi Bu Mega di Ah, sini selaku jadi saya mau sahabat luruskan. pengadilan? Apa itu amicus curiae? Saya setuju dengan Om Dewan tadi bahwa amicus curiae itu adalah sahabat atau mitra peradilan. Kenapa sahabat itu perlu? Karena dulu pencarian keadilan itu sulit di Eropa kontinental. Karena apa? Pihak yang bersengketa selalu menyampaikan bukti-bukti menurut kehendak dan yang menguntungkan mereka. Sehingga hakim merasa perlu memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan. Supaya menemukan hakim bisa menemukan sebuah nilai keadilan sempurna dan sejati.
kemudian bergeser juga ke Amerika. Lalu di Amerika, siapa saja aktor atau orang-orang yang diminta untuk menjadi sahabat peradilan? Yang pertama bisa juga oleh publik, rakyat, orang yang prominent, bisa juga oleh para hakim yang meminta. Nah, orang yang diminta itu Independen siapa? maksudnya, bukan Karena orang bersangkutan. kedua pihak yang bersengketa itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang dimaksud pihak yang bersengketa adalah tidak hanya sekedar individu, tapi orang yang punya relasi inner circle-nya, entitasnya, itu adalah pihak yang bersengketa. Tapi harus terukur dan dipastikan. Kalau keluarga harus saudara, kalau organisasi harus organisasi, maka mereka tidak diperkenankan untuk diminta. Tapi kalau tiba-tiba figur yang netral, tokoh seperti Cak Nurkolis Majid yang misalnya, independen, tiba-tiba saya mau ingin hadir sebagai amicus curiae, menyampaikan surat, karena dia cerdas, unggul. Tidak ada orang yang meragukan Cak Dalam hal ini, Bung Pigai, dalam hal ini Bu Megawati tidak masuk kualifikasi yang tadi itu. Saya jelaskan ini, penting ini. Cak Nun misalnya muncul, bisa diterima, karena semua orang terima. Dia tidak punya musuh, dia bukan pihak yang bersengketa. Sehingga apa yang disampaikan itu dia bisa diterima, atau hakim meminta seorang yang unggul, misalnya Cak Nun atau Sri Sultan, boleh nggak memberikan pandangan, tetapi dengan ukuran dan kepakaran dan kredibilitas dan pengalaman dan jam terbangnya itu di Eropa dan Amerika. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Indonesia apakah amicus curiae itu bisa? Kalau pada prinsipnya setiap individu, entitas atau organisasi bisa, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, ada undang-undang yang memberi kewenangan entitas kuasi yudisial lembaga untuk menjadi mitra peradilan seperti Komnas HAM, pasal 89 ayat 3, bahwa di dalam itu ditegaskan bahwa apabila dipandang perlu, maka Komnas HAM bisa menyampaikan amicus curiae kepada sebagai sahabat peradilan. Singkat saja ini. Oleh karena itu saya mau jawab pertanyaan saya, Ibu Mega masuk kualifikasi yang bisa jadi amicus curiae nggak menurut Anda? Ya, oleh karena itulah saya bilang, ya, legal hukum di Indonesia hanya amicus curiae itu bisa diberikan kepada orang-orang atau organisasi atau individu atau lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Di Indonesia ya, kalau di Eropa dan Amerika itu urusan lain. Setiap individu bisa. Apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada, karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Fathia dengar pengalaman dulu? gimana? Enggak, Anda tidak tahu, dengar dulu. Kenapa Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak minta? Tidak punya pengalaman. Rakyat biasa pun boleh jadi amicus curiae. Dari statusnya ketua umum partai tidak bisa. Di mana ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amicus curiae. Sebagai ketua umum partai tidak tadi bisa. Anda bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Pengalaman Anda apa? Saya tanya. Oke, biar nggak kasar Anda ngomong. belum dengar. Di Indonesia setiap individu maksud itu Anda Ibu Mega tidak punya pengalaman itu apa? legal hukum di Indonesia. Jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda maksud Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Apa? Anda lari. Nggak, saya itu tanya, pernyataan jawab. Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya tanya. Di Indonesia Anda bilang Bang Ibu Deddy Mega tidak punya pengalaman. Oke. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di sana. Anda lanjut. Anda Kita anggota dengar DPR. dulu, Bang. Tunggu sebentar. Ini Bukan siapa-siapa berhubung baru selesai lebaran, jangan kita kasih ngos. Padahal mau saya kasih ngos, guys. Saya jawab dulu pertanyaan, jawab dulu pertanyaan saya. Be wise. Anda bilang ya, begini. Be saya wise. justru Anda harus wise. Ini nggak Anda bisa dijawab. berani Bentar. menuduh Ini seorang presiden, Bapak-bapak. presiden Republik Indonesia kelima, ketua umum Indonesia, partai tidak punya individu, pengalaman. Oke. Anda jelaskan dulu itu. Bang Deddy, Saya nggak mau terusin. Dengar Sebelum dia jawab itu. Oke, Tadi saya bilang, siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amicus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham,
oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amisi di peradilan. Walhi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus curiae di peradilan. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, tidak ada. Di konteksnya itu ya. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega? Semua pada orang intinya negara ini punya aturan, nah, 1, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika, belum ada. Karena itu apakah semua permintaan permohonan amicus ini apakah diterima hakim? Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang diberi kewenangan untuk individu belum ada ya, yang boleh menjadi. Baik. Karena saya tangkap maksudnya, Bang Piga ya. Saya ini pelaksana dan menandatangani amicus. Tidak mungkin lah saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bilang bisa merendahkan Ibu Mega? Saya pernyataan saya boleh cek di dalam jejak digital. Hanya Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, Bos. Soal lu hormat sama orang apa nggak perlu. Ya, tolonglah kita ini saling menghormati, Bos. Ya, nggak perlu lah yang sini sebegitu dimunculin. Saya ke. Kalau saya percaya amicus dari 01, 2, dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. Oleh hakim? Kenapa Anda beranggap seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena itu 01, 2, dan 3 itu dianggap sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya. Hukum online. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Makanya Anda jangan nanya, bukan nanya. Ada urusan. Tanya Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa saya. Mana undang-undangnya? Jadi saya sebut. Kasih paham. Ayo gas, Bung Abdul Rahman. Mengajukan diri. Boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak mengajukan diri, untuk menjadi amicus curiae. Sampai sekarang online siapapun bisa nulis. Acara pidana kita tidak Anda nggak ngerti hukum online siapa yang boleh jadi amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas. pidana kita. Ya jangan betul, nanya siapa yang nulis? orang. Ya, boleh nggak saya sebutkan Ya, betul, sumber tadi. betul. Oke, Ya. soal Ini undang-undang fake, tidak ini undang-undang hoax, ini narasi yang menyesatkan ini. Saya menyebut sumber. Iya, betul. Menyesatkan sekali nih, guys. Saya Ini sebut konsep amicus curiae ini Ayo, gas. Undang-undang nomor Gas. 48 Pak Habib. Jadi pasal 89 Tukang kutip loh. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Bentar. Iya, Anda asal saja kutip saya nih. tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu, mana? Saya bisa tidak akan jawab. baik, Bapak-bapak, Jangan pemirsa jadi di rumah saya tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau Pak kondisi Deddy, seperti ini saya Pak tidak akan Deddy. lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Bapak-bapak, Iya, terserah. Ayo, mau apa? boleh nggak Serah lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan Denin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga harus- gua ladenin. Oke, saya harus sudah jual, selesai. gua Ini tidak borong. bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Tetap bersama. Ya, sedikit saya berbeda pendapat dengan Ustadz saya, Mardhani Alisera, ya, bahwa kita berhukum itu baik formil maupun substansi dua-duanya harus kita penuhi, baik undang-undang dasar, konstitusi, undang-undang, peraturan MK atau aturan yang di bawahnya sekalipun yang paling Ya, harus bawah, legal, harus jelas. semua harus Legalitas harus dipatuhi. jelas. Sehingga kita Jangan doakan abal-abal. saja ya, ini masih di bulan Syawal, bulan baik ya. Hakim MK ini istiqomah. Amin, amin, amin. Jangan mau diintervensi apalagi Amin, amin, cyber, amin, Allah. ya, oleh elit, Amin. oleh siapapun ya, untuk membuat keputusan di luar hukum. Amin, amin. Bahwa hukum di MK dalam konteks PHPU itu adalah faktual. Oke. Yang paling penting itu faktual. Setiap tuduhan kecurangan,
Setiap tuduhan pelanggaran harus dibuktikan kejadiannya di mana, siapa pelakunya, siapa saksinya, dan apa alat buktinya. Jadi bukan persoalan adu argumentasi. Terkait pihak-pihak yang menyampaikan amicus curiae, apapun ya, apakah tepat atau tidak, apakah sudah diatur atau belum, menurut saya silahkan saja. Ya, tapi perlu digarisbawahi, dalam hukum kita yang paling penting adalah ada azas equality before the law. Baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasa lebih prestisius daripada orang lain. Apakah mantan presiden, apakah pemimpin organisasi, ya kan ya? Apakah adik-adik mahasiswa, apakah Pak Natalis Pigai, apakah abang kameramen, apakah Mbak Dwi Anggia punya hak yang sama dan kedudukan yang sama di mata hukum. Baik. Jadi ketika menyampaikan amicus curiae, ya kan ya, sama-sama bernilai, sama-sama ada nilainya. Baik. Singkat saja Bung Pigai. Saya yang paling penting itu adalah soal amicus curiae itu sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menurut undang-undang. Salah satunya Komnas HAM. Kalau di luar itu tidak diatur. Sesuatu yang tidak diatur, diberi kewenangan menurut undang-undang kehakiman maupun undang-undang yang ada, maka itu dianggap aspirasi. Memang benar, jadi, tadi kan opini tadi, bukan barang bukti. Amicus. Baik. Jadi istilah amicus itu bukan amicus tapi aspirasi rakyat. Baik. Siapa saja, baik pasangan 01, 02, 03 itu adalah aspirasi. Baik. Karena itu hakim tidak boleh mempertimbangkan itu sebagai amicus karena tidak biar diatur. Hakim nanti yang memutuskan. Kita nggak bisa masuk ke sana ya. Bung Pigai itu. Nah guys, pokoknya nilai kalian sendiri, apa pendapat kalian. Nah saya kira pokoknya betul kata Pak Habibur Rahman, semoga MK dapat istiqomah ke jalan yang lurus, tidak goyah, tidak bisa diintervensi dengan kepentingan-kepentingan para elit politik. Saya kira tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan isu hoax. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.